Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Sukacita pada pagi hari ini. Sama-sama kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan, tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan jikalau kita ada sampai dengan hari ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin, saudara. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucapkan syukur Tuhan, karena kami masih ada sampai dengan hari ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, namun kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan, selain kami memuji, menyembah, dan menuruti firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah pada ibadah kami pagi hari ini. Biar segala pujian dan penyembahan kami naikkan ke hadapan Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan lagu pujian, bahwa dekat padamu Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Haleluya. dekat padamu, itu rinduku. Katakan setiap kataku ya Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kembali kita katakan, dekat padamu itulah kerinduan kami. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu
setiamu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Dekat padamu, itu rinduku. Inilah yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Bahwa besar kasih dan setiamu dalam hidup kami. Engkau begitu mengasihi kami. Ku terbuka satu kasih yang abadi. Ini kami datang hadiratmu ya Tuhan. Kami bawa sembah kami ya Tuhan. Kami memandang wajah-Mu ya Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup, Mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan. mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Mengejar hadir-Mu. Hadir-Mu dalam hidupku.
Kami menyembah Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah. Glory bagi nama. Haleluya. Kami Siapa yang Engkau yang layak pujian. terima kasih. Ya Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, karena Engkau memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dalam keluarga, dalam ibadah. Dan hari ini adalah hari Sabat, di mana hari ibadah, hari Engkau bertemu dengan kami, hari di mana Engkau ingin memberkati kami, hari di mana kami bertemu dengan Engkau, dan hari di mana Engkau memberikan kekuatan kepada kami, bahwa hari-hari kami memang bukan hari-hari yang mudah, tetapi kalau kami masih ada sampai hari ini, kami percaya semua ini adalah anugerah, berkat, pertolongan, perlindungan, dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kalaupun ada hal-hal yang kami rasa begitu berat dan sukar, kami percaya Tuhan bahwa itu semua Engkau izinkan agar kami melihat kemuliaan-Mu, bahwa semua itu Engkau izinkan agar kami menjadi lebih percaya, agar kami betul-betul merasakan pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Itu sebabnya hari ini kami mengucap syukur, kami bersuka cita dalam suatu ibadah. Biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu itu adalah kebenaran, Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang menyegarkan jiwa, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan, firman yang menyembuhkan, dan firman itu yang kenal kami secara pribadi. Engkau yang berbicara secara khusus kepada setiap kami, karena Engkau yang paling tahu keadaan kami, Engkau yang paling mengerti, dan Engkau yang sanggup untuk melakukannya bagi kami. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan kami beribadah bersama-sama, tetapi karena Engkau ingin menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah dalam suatu ucapan syukur bahwa hari-hari kita adalah hari-hari yang dipelihara oleh Tuhan, yang membuat kita tetap semangat, yang membuat kita tetap bergairah, karena hati yang bersyukur, yang bersuka cita, itu adalah obat yang paling manjur. Kalau nggak begitu nanti tulang-tulang saudara akan kering. Nah, hari ini adalah kita masih dalam awal-awal tahun, ya tentunya masih dalam sukacita, dalam hal-hal di mana kita mulai menyusun rencana, strategi. Ya, jangan lupa ikut sertakan Tuhan, percayakan Tuhan selalu dalam setiap apapun dalam kegiatan hidupmu, dan Dia akan membuat kita menjadi berhasil dalam segala yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam awal tahun ini apa yang harus kita lakukan? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mencari Tuhan sejak awal.
ya, sejak masih muda, ya, dan juga kita mumpung masih di awal-awal tahun, bukan? Jadi kalau kita masih ada, sebenarnya ini suatu kesempatan, ya, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, dan kita mempercayai ini semua adalah karena Tuhan punya banyak rencana dalam hidup kita. Nah, berikutnya kita akan baca beberapa ayat. Kita akan lihat seorang raja yang sejak belia dia sudah mencari Tuhan, lalu Tuhan membuat segala-galanya berhasil. Lalu setelah itu nanti kita akan merenungkan apa saja sih maknanya, apa saja sih manfaatnya. Tentunya semua dari firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Biar kiranya ini semua membuat kita tetap giat, kita tetap semangat, kita tidak takut lagi karena kita tidak sendiri. Artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketika kita tetap setia, kita tetap bersandar, kita mengandalkan Tuhan, dan semua janji Tuhan adalah perlindungan dan berkat serta pertolongan dari Dia. Oke, mari kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-34 mulai ayat yang pertama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Ya, sampai di sini saja pembacaan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca tadi bagaimana seorang raja yang bernama Yosia. Pada saat itu Yosia masih muda banget, ya, bahkan dikatakan usianya baru 8 tahun dan dia menjadi raja. Tetapi kita lihat kelanjutannya, dikatakan sejak dari muda belia dia itu mencari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan dari leluhurnya Daud, Tuhan yang dipercaya oleh dia dan nenek moyangnya. Dan dikatakan sejak muda belia. Lalu berikutnya, ya, dia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dan kota-kota lain. Artinya dibersihkan. Ya, dia mulai mengerti firman, dia mulai mengerti apa artinya mengikut Tuhan, dia mulai mengerti apa artinya percaya, dia mulai mengerti bagaimana Tuhan akan bekerja dan menolong dia. Dan salah satunya, dia bersihkan Allah-Allah dalam tanda kutip, patung-patung sembahan, tiang-tiang berhala yang bukan Allahnya dia bersihkan, dia robohkan. Artinya dia tahirkan. Kalau tadinya penuh dengan dosa, lalu ditahirkan menjadi kudus. Kenapa? Karena dia tahu Allah akan bekerja bersama dengan dia dan tidak boleh ada Allah lain. Dan Yosia melakukan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita lihat kelanjutannya, dia memerintah selama 31 tahun, cukup lama, sejak muda, sejak belia. Lalu apakah Yosia nggak pernah mengalami kesulitan? Apakah Yosia lalu terus semuanya jadi lancar, jadi aman-aman saja? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita pelajari, kita baca, banyak kali juga sempat dia menjadi gentar. Suatu ketika raja ini dikepung oleh 3 kekuatan besar dan dia mulai takut. Tapi sekali lagi, ya, Yosia yang sejak belia ini sudah mencari Tuhan, dia tahu benar kemana dia harus lari. Dia tahu benar dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sukar, dalam keadaan di mana seolah-olah jalan buntu, dia tahu kemana dia harus lari.
dia datang di bawah kaki Tuhan karena dia tahu Allah nenek moyangnya itu Allahnya si Daud, Allah yang sama, Allah yang menolong dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat dalam kehidupannya Tuhan banyak sekali menolong Yosia. Banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kepada dia, kepada Yosia, yang dalam catatan adalah mencari Tuhan sejak kecil. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak contoh lain seperti Yusuf, kita tahu sejak kecil dia sudah kenal, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Daud pun juga begitu. Samuel pun, Nabi Samuel yang nabi besar itu yang mengurapi raja-raja Israel juga sejak kecil. Bahkan dia ada di rumah Tuhan, yaitu lebih khusus lagi. Lalu bagaimana dengan kita? Seberapa besar kita mencari Tuhan? Ya, puji Tuhan, kalau kita memang sudah sejak belia kita kenal Tuhan. Ya, ini lihat KTP-ku, begitu bukan? Tetapi biarlah kiranya bukan cuma sekedar KTP-nya, tapi kita benar-benar mencontoh dari seperti Yosia. Supaya apa? Supaya benar-benar kita merasakan bahwa Tuhan itu juga bersama dengan kita, sama seperti Tuhan bersama dengan Yosia. Dalam tahun-tahun yang akan kita lewati, terutama tahun ini, ya masih banyak hari-hari, bulan-bulan yang harus kita jalani. Tentunya kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi hari ini kita mau merenungkan bagaimana seorang Yosia mencari Tuhan sejak masih muda belia, artinya sejak dini. Kalau buat kita artinya selama masih ada kesempatan. Buat engkau yang masih muda, tentu ini engkau masih artinya masih punya banyak kesempatan untuk memulai, untuk menyusun kembali strategimu. Yang terutama adalah catat itu dalam schedule-mu, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga. Baru schedule yang lain kau tulis berikutnya. Nah, buat kita-kita tentunya yang sudah mulai ada usianya begitu ya, itu bukan berarti kata terlambat. Bersama dengan Tuhan tidak ada kata terlambat. Apapun yang bisa kita lakukan, kita bisa lakukan untuk Tuhan. Mumpung masih di tahun yang baru, buatlah schedule untuk mencari Tuhan lebih awal. Mumpung kesempatan itu masih ada. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Yosua tadi, dia mentahirkan, membersihkan kota-kota, ya, itu artinya introspeksi, ya, ke dalam maupun keluar. Apa yang kita lakukan dan apa yang ada pada kita, itu juga hal penting yang dicatat oleh Alkitab tentang Yosia. Lalu apa sih manfaatnya mencari Tuhan sejak muda? Ya, kita baca Amsal ya, kita akan lihat bagaimana Amsal menasehati kita pada hari ini. Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal memberi nasihat kepada kita pada hari ini. Katanya, sejak muda didiklah dalam jalannya Tuhan, supaya sampai tua dia nggak menyimpang. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, pada zaman yang serba canggih, zaman now ini, zaman digital, tentu orang tua berbeda cara mendidiknya kepada anaknya dibandingkan zaman yang sudah lampau. Begitu ya. Zaman sekarang tentunya semua sudah canggih, cara bergaul, cara berdialog, cara berkomunikasi, cara berinteraksi. Bagaimana orang tua mengawasi anaknya? Apakah tiap jam, tiap menit, tiap detik di WA-in terus?
sama anaknya di silent aja gitu ya, atau di apa namanya ditutup begitu HP-nya, tentunya udah nggak bisa lagi kita kontrol dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Amsal mengatakan didiklah tentang takut akan Tuhan, karena kalaupun kita tidak bersama-sama dengan anak kita misalnya seterusnya, tapi Tuhan bersama-sama dengan dia, Tuhan akan menuntun jalan hidupnya, Tuhan akan menuntun pemikiran-pemikirannya tentang takut akan Tuhan, dan kita tahu bersama dengan Tuhan itu aman. Juga pada waktu kita bekerja misalkan, atau ibu-ibu ya di rumah pun, biar kita selalu dituntun oleh Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Jadi salah satu hal yang paling positif ketika kita mencari Tuhan, apalagi mencari Tuhan sejak usia dini, itu membuat iman menjadi semakin kokoh. Ya, jadi hal pertama, apa sih manfaatnya kalau kita mencari Tuhan sejak awal, sejak dini? Itu membuat iman menjadi semakin kokoh. Jadi kalau kita mengawali tahun baru ini dengan diawali kita mencari Tuhan dalam hari-hari yang akan kita lewati sepanjang tahun 2023 ini, artinya hari-hari yang semakin banyak, kita akan semakin kokoh, kita akan semakin kuat. Jangan sebaliknya, semakin kesana makin sana kita semakin terpuruk, semakin terpuruk. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan nggak menginginkan kita gagal, Dia ingin kita sukses. Tuhan tidak inginkan kita sakit, Dia ingin kita sehat. Tuhan tidak menginginkan kita sedih, Dia ingin kita sukacita, Dia ingin kita bahagia. Tetapi apakah engkau siap untuk itu? Yosia ngajarin sama kita nih hari ini bahwa dia berhasil karena dia cari Tuhan. Nah, Amsal katakan sejak muda, sejak awal, ya di awal tahun, ya engkau didik atau kita sendiri dididik oleh firman akan cari Tuhan, takut akan Tuhan, dan itu akan terus sampai usia kita tua. Firman itu akan tetap tinggal kepada kita dan dia akan menuntun jalan kita. Jadi hal pertama bisa kita simpulkan ya bersama-sama, bahwa mencari Tuhan sejak awal, sejak dini, sejak usia muda, itu membuat iman semakin kokoh. Namun bukan berarti apabila aku bertobat usia tua, bukan berarti jadi tidak beriman. Itu tentunya Tuhan punya hal khusus buat engkau. Tetapi buat sebagian yang kita mulai mencari Tuhan dari awal, itu sebabnya saya katakan, mumpung di awal tahun ini, apa salahnya kalau schedule kita yang pertama adalah kita mencari Tuhan. Jadi biar kita semakin hari semakin kokoh dalam iman kita, karena kita mentaati, melakukan firman. Itu yang dinasihati oleh Amsal. Berikutnya, apa sih manfaatnya kalau kita mencari Tuhan sejak awal? Mari kita baca Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hal kedua, kira-kira apa yang bisa kita tangkap bersama-sama ketika kita baca dari nasihat Rasul Paulus ini? Hal kedua adalah ketika kita mencari Tuhan dalam usia dini, ya kalau tadi itu akan membuat kita menjadi kokoh, kita menjadi lebih kuat dalam iman, dalam melakukan apapun bersama dengan Tuhan. Nah, hal kedua, ketika kita mulai mencari Tuhan sejak awal, di awal tahun ini, dikatakan agar kita selalu sadar bahwa memang hidup kita ini adalah milik Tuhan, bahwa hidup kita ini memang sudah ditebus. Ya, memang kita hidup dalam hidup kita, tetapi kita
hidup ini milik Tuhan. Jadi ketika kita mencari Tuhan, ketika sejak awal kita mencari Tuhan, Tuhan pun mencari kita. Halo, kenapa? Karena kita miliknya. Kalau engkau parkir mobil nih ya, parkir mobil, sesudah engkau belanja gitu di tempat perbelanjaan atau di mall, kamu mau balik lagi dong ke mobil kamu. Terus kamu sembarangan aja masuk yang mobil mana saja? Tentu tidak, bukan? Kau akan cari milikmu. Ya, aku tadi parkir di blok berapa gitu ya. Saya sering tuh ya, saya cari-cari, kalau mallnya luas saya bingung. Itu sebabnya saya membiasakan diri aja deh pakai cara-cara yang aneh-aneh gitu ya. Menurut saya, begitu saya parkir ada tulisan kan tuh bloknya, saya foto aja jebret. Kalau sampai saya cari-cari nggak ketemu, tinggal aku cari Pasat Pampa, ini yang ini di sebelah mana. Begitu ya. Halo. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga Tuhan. Jadi hal kedua, kenapa kita harus mencari Tuhan sejak awal? Ya, karena kita sadar, aku ini sudah ditebus. Aku ini milik Tuhan loh. Biar begini-begini juga nih ya. Biarin katanya bodoh, biarin katanya enggak sekolah, tapi aku ini milik Tuhan loh. Gitu ya. Jadi itulah sukacita. Biar aku ini sebatang kara, ada yang sebatang kara, tapi aku enggak sebatang kara loh. Aku ini milik Tuhan. Tuhan sayang sama aku. Nah, dengan kita mencari Tuhan, kita ingat kepada Tuhan, kita prioritaskan Dia, Dia juga mencari kita. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Itu sebabnya kata Rasul Paulus, aku nasihatkan nih kepada kamu. Kalau tadi kita dinasehatkan sama Amsal, sama Salomo yang berhikmat itu, Raja Sulaiman. Nah, sekarang berikutnya kita dinasehati sama seorang rasul. Rasul yang dipakai oleh Tuhan. Rasul itu adalah Paulus. Dia katakan, aku nasihatkan kamu supaya engkau mempersembahkan hidupmu bagaikan suatu korban yang kudus, yang berkenan. Artinya betul-betul kita mengakui bahwa aku ini milik Tuhan. Ketika kita cari Tuhan, Tuhan juga cari kita karena kita adalah miliknya. Jadi dengan begitu kita akan rasakan bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Ya, kalau segala sesuatunya lagi lancar-lancar, engkau enggak akan merasakan apa-apa. Rasul Paulus bilang, ketika aku lemah, ketika aku dalam masalah, justru di situ aku melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidupku, gitu ya. Nah, dalam hal-hal di mana saatnya mungkin Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah-lembah kekelaman, atau mungkin Tuhan izinkan kita harus mendaki bukit-bukit yang terjal, di mana itu begitu melelahkan, dan disitulah Tuhan mencari kita. Dia berikan ketenangan, Dia berikan sukacita, Dia berikan penghiburan, Dia cukupi kekurangan kita, Dia buka jalan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam keadaan seperti itu, justru aku melihat bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya sedikit saja mau mereview tahun yang lalu. Bagaimana tahun yang lalu itu engkau lewati. Begitu banyak, bukan? Tuhan menolong kita. Sebenarnya lebih banyak lagi daripada apa yang kita lihat, yang kita rasakan, ataupun yang kita ingat. Saya kasih contoh. Misalkan seorang ibu mengasuh anaknya yang masih kecil, yang masih belia, yang sedang lucu-lucunya, begitu kira-kira. Nah, anak ini main sini, main sana dengan mainannya. Ya, ketika dia main, dia lari, dia jalan, dia duduk lagi, dia goyang-goyang. Ya, tiba-tiba meja di atasnya itu dia goyang-goyang, dan ada barang di atasnya yang udah mau jatuh. Nah, si anak tentu nggak tahu, bukan? Karena dia masih muda belia, dia cuman ketawa-ketawa gitu ya, senang ketawa.
Nah, tiba-tiba ketika barang di atasnya jatuh, si ibu ini tidak akan diam saja. Ya, lagi ngapain pun si ibu itu, dia akan lari, dia loncat, dia tangkap itu barang. Ya, lalu selamatlah anak itu. Anak itu nggak menyadari, dia ketawa-ketawa, mama ngapain lari-lari, loncat-loncat, hahaha, ketawa-ketawa kan? Padahal si mama itu tahu, seandainya aku tidak sigap, seandainya aku terlambat, pasti malapetaka. Demikian juga kita dalam hidup kita yang sudah kita lewati. Dari apa yang kita rasakan sebetulnya lebih banyak yang Tuhan tolong kepada kita, yang kita tidak rasakan. Kenapa kita tidak rasakan? Tuhan terlalu sayang terhadap engkau. Dia nggak ingin engkau kaget, dia nggak ingin engkau nangis. Ya, dia terlalu sayang. Dibiarkan engkau ketawa-ketawa tanpa mengetahui sebenarnya berapa banyak musibah, berapa banyak kesukaran lain yang dihalau oleh Tuhan. Itulah pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di awal tahun ini biar kiranya prioritaskan kita mulai mencari Tuhan. Berikutnya, yang terakhir ya, bagaimana? Apa sih manfaatnya kalau kita mencari Tuhan sejak awal? Kita baca Timotius 1 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Winike, dan yang juga aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Apa yang kita baca tadi itu Rasul Paulus memuji kepada seorang muda yang bernama Timotius. Timotius mencari Tuhan sejak dia muda, dan Tuhan pakai dia luar biasa dalam pelayanan. Dan Timotius ini seorang pemuda yang dipercaya oleh Rasul Paulus. Jadi dia melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini seorang rasul yang benar-benar dipakai oleh Tuhan dan dipercaya. Mencari Tuhan sejak awal, sejak dini, bukan cuma membuat iman semakin kokoh, bukan cuma membuat Tuhan juga mencari kita karena kita menyadari kita adalah milik Tuhan, tetapi juga lebih daripada itu, membuat kita dipercaya, baik oleh jawatan kita, sesama kita, terlebih lagi juga dipercaya oleh Tuhan. Kalau ketika seorang anak, dia belum bisa dipercaya, tapi dia diberi oleh belas kasihan, oleh anugerah, tetapi sejak dini dia mulai tumbuh dewasa, lalu dipercaya oleh Rasul Paulus. Dan hal lain yang bisa kita tangkap dalam perkataan Rasul Paulus ini, dikatakan imanmu itu adalah tumbuh dari nenekmu Louis, dari ibumu Winike, dan aku yakin iman itu juga ada pada kamu. Artinya ya, pertumbuhan iman itu tidak terlepas dari orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana engkau bergaul, bagaimana engkau berteman, bagaimana engkau melakukan kesehari-harianmu, engkau tentukan yang baik. Ya, biar iman itu turun dari orang tuamu yang baik, bahkan dari nenekmu turun juga iman itu, bahkan juga dari gembala sidangmu, gembala jemaatmu, atau penatua yang baik, yang merupakan itu memperkuat iman, itu mempengaruhi pertumbuhan imanmu. Jadi hal lain yang ketiga, yang terakhir adalah kita mencari Tuhan sejak awal, sejak dini,
sejak usia muda atau sejak awal tahun ini. Yang ketiga adalah agar kita semakin kuat dan dipercaya oleh manusia dan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, biar kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang dilakukan oleh Yosia, itu menjadi teladan bagi kita supaya berhasil. Apa yang dinasihatkan oleh Salomo dan apa yang dinasihatkan juga oleh Rasul Paulus, ini adalah tokoh-tokoh yang menjadikan kita panutan, yang menuntun kita di dalam firman dan kebenaran untuk jalan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, sampai kita betul-betul memiliki hidup yang kekal. Oke, tetap semangat. Kita lanjutkan hidup kita dengan semangat. Kita yakin bahwa Tuhan terus memelihara kita dengan pertolongannya, dengan mujizatnya, dengan kekuatannya, dan dengan berbagai-bagai janji yang Dia akan genapi dalam kita. Sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini Engkau masih memperdengarkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami yakin, memberikan kami keberanian bahwa kami tidak sendiri lagi, tetapi pertolongan, penyertaan, dan perlindungan-Mu terus bersama dengan kami. Mumpung sejak awal tahun ini Tuhan, biar kiranya kami prioritaskan, kami catat dalam program kami. Hal yang pertama adalah mencari Engkau, melakukan dan taat kepadamu, baru kami akan menyusun program-program kami berikutnya, dan Engkau terus ikut bersama dengan kami dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam anak-anak, mantu sampai cucu-cucu kami, juga dalam apapun kesehari-harian kami, dalam rezeki kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan. Kepada setiap kami yang saat ini ikut bersama-sama dalam suatu ibadah, ucapan syukur selama Engkau memelihara hidup kami di tahun yang baru ini, dan terus akan Engkau menjaganya sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan hari-hari yang akan kami lewati. Apapun yang menjadi rencana dan program kami, biar kiranya Engkau ada di dalamnya. Baik kami yang berusaha, ataupun yang bekerja, ataupun anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, atau yang sudah tidak bekerja sekalipun. Mungkin ada jemaat umat-Mu yang sedang mencari pekerjaankah, atau banyak hal yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, kami datang pada alamat yang tepat. Ketika kami mencari Engkau, Engkau pun mencari kami, karena kami adalah milik-Mu, milik kesayangan-Mu. Memberkati setiap kami, dan kami percaya Tuhan, kami tidak sendiri lagi, kami bersama dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat-Mu. Kami percaya ini adalah hari perkenanan itu, di mana Engkau membuat rencana yang baru dalam hidup kami. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, kami berkumpul, kami beribadah, dan Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah, memberkati, menolong, dan membuka jalan. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun
Meskipun di dunia ini